Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Eka Wahyuningsih, NIM T20191235. Saya dari kelas A5, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang problematika yang sering terjadi di dalam kelas dengan tema penyebab, dampak, dan solusi anak malas belajar. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah, teori, belajar, dan pembelajaran. Oke, kita memasuki pembahasan. Yang pertama, apa sih itu belajar? Belajar merupakan kegiatan individu untuk memperoleh sebuah pengetahuan, perilaku, dan keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar. Kemudian malas. Apa sih itu malas? Malas merupakan sebuah perasaan di mana seseorang sudah enggan melakukan hal tersebut, apalagi jika sudah mempunyai beban pikiran yang berat. Hal tersebut juga sering terjadi pada diri saya sendiri. Jika saya sudah mempunyai banyak pikiran, saya akan enggan atau malas melakukan apapun, apalagi membaca buku dan belajar. Kemudian saya sering bertanya pada diri saya sendiri, apa sih penyebab saya ini menjadi malas? Apa sih penyebab saya gak mau belajar, gak mau membaca buku? Malas dalam hal belajar itu wajar, tetapi jika malasnya setiap hari itu yang tidak wajar. Pasti kalian juga merasakan apa yang pernah saya. Nah, kemudian kita juga sering bertanya, apa sih penyebab kita malas belajar? Di sini saya akan memaparkan video penyebab mengapa kita malas belajar. Kemudian penyebab anak menjadi malas belajar yang pertama, gaya belajar yang tidak sesuai. Gaya belajar yang tidak sesuai akan mengakibatkan anak menjadi malas belajar dan tidak mempunyai motivasi di dalam kelas. Kemudian di sini macam-macam gaya belajar anak itu berbeda. Tidak semua anak mempunyai gaya belajar yang sama. Yang pertama, gaya belajar yang visual. Gaya belajar visual merupakan gaya belajar anak yang mudah menangkap informasi dengan cara menggunakan gambar, ilustrasi, video, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, gaya belajar anak yang auditori. Gaya belajar anak yang auditori merupakan gaya belajar yang mudah ditangkap anak dengan cara menggunakan suara. Kemudian yang ketiga ialah gaya belajar yang kinestetik, merupakan gaya belajar yang mudah ditangkap oleh anak dengan cara menggunakan praktik secara langsung. Kemudian faktor yang kedua ialah lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang tidak mendukung atau tidak kondusif akan mengakibatkan anak menjadi malas belajar. Kemudian yang ketiga, pembulian. Sebagai orang tua dan pendidik, kita harus peka dalam melihat apakah anak tersebut memiliki masalah di sekolah atau lingkungan keluarga. Salah satunya ialah pembulian. Kemudian keempat ialah masalah dalam proses belajar. Masalah dalam proses belajar dikarenakan gangguan belajar yang dialami oleh anak. Gangguan belajar ini bisa mengakibatkan anak menjadi malas belajar atau menghambat anak dalam menangkap sebuah informasi baru. Kemudian yang kelima ialah gangguan dalam emosi. Rasa cemas dan depresi juga akan mengganggu konsentrasi anak dalam proses belajar dan mengakibatkan anak menjadi malas belajar juga.
Nah, kemudian dampak kita malas belajar. Yang pertama, membuat orang tua kita kecewa. Yang kedua, nilai kita merosot atau rendah. Yang ketiga, kita tidak mendapatkan ilmu. Yang keempat, sulit mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Yang kelima, kita menjadi bodoh. Yang keenam, kita sulit mendapatkan juara. Dan yang terakhir, kita menjadi nakal. Kemudian di sini saya akan memberikan solusi cara mengatasi anak yang malas belajar. Saya menggunakan teori behaviorisme. Menurut saya, teori ini cocok untuk mengatasi anak yang sedang malas belajar karena teori ini lebih menitik beratkan perubahan tingkah laku atau mementingkan pemberian stimulus dan respon terhadap anak. Saya di sini mencontohkan solusi pada dua tempat. Yang pertama pada lingkungan sekolah. Caranya, interaksi antara pendidik dan siswa harus berjalan dengan baik. Kemudian contohnya seperti jika seorang guru menginginkan siswanya melakukan apa yang diinginkan, seperti aktif dalam bertanya, kemudian aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh gurunya, guru atau pendidik dapat melakukan cara seperti memberi nilai plus, kemudian memberikan pujian, dan yang terakhir bisa memberikan hadiah kepada anak atau siswa yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Hal tersebut merupakan stimulus dan respon yang dihasilkan adalah bisa berupa perubahan sikap yang malas belajar menjadi rajin belajar. Kemudian yang kedua, pada lingkungan keluarga. Di sini solusinya hampir sama dengan lingkungan sekolah. Interaksi yang terjalin antara orang tua dan anak harus baik. Seperti contohnya, jika orang tua menginginkan anaknya tidak malas belajar, orang tua bisa memberikan motivasi atau dorongan terhadap anak. Kemudian, jika anak sudah belajar dan mendapatkan nilai ulangan yang bagus, orang tua bisa memberikan hadiah atau pujian terhadap anaknya. Itu merupakan stimulus, dan respon yang dihasilkan adalah anak akan rajin belajar dan tidak akan malas dalam belajar lagi. Di sini, anak akan berusaha bagaimana caranya agar nilai ulangan pada semester-semester selanjutnya tetap bagus. Sekian pembahasan tentang penyebab, dampak, dan solusi anak malas belajar. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.